Oke, kembali lagi Dewan Pundit Indonesia episode terlama di hari Rabu ini. Karena memang ini semua sudah mempersiapkan bahan dengan cukup banyak. Jadi kita kasih mereka keleluasaan lah untuk bisa mengungkapkan apa yang sudah menjadi bahan-bahan mereka selama ini. Kalau mau tentang review match yang dini hari tadi udah ada di episode kita di hari Rabu juga. Kemudian kalau preview tentang pertandingan dini hari nanti juga sudah ada. Kalian bisa lihat di uploadan kita di hari Rabu. Nah sekarang kita mau ngomong dulu sebelum tentang preview di Liga Eropa. Kita akan bahas dulu tentang Chelsea yang gelundungin Newcastle. Newcastle University, it's your time. Ya, untung leg pertama udah menang 4-1 di Newcastle dibantai duluan. Emang bapuk banget ya duel papan tengah, ya mau mengharapkan apa sih 10 sama 11 penampilan yang gak konsisten. Sementara ya kita tahu Chelsea musim ini pressure sebenarnya lebih ke Mourinho. Kemarin kita juga bahas bagaimana supporter udah mulai menyerang Pochettino kok Mourinho juga Mourinho ada ya. apa nih? Ada kenapa Mourinho ya? Nggak, Nah justru penggantinya Mourinho itu apa dia. Gue nggak update juga. Tuh Mourinho udah jadi pelatih. Iya, pressure di Pochettino dengan Mourinho yang lagi menganggur ini. Para fans Chelsea mulai mencari nama-nama lain sebagai penggantinya Poch. Tapi ya hasil lawan Newcastle ini yang awalnya sih sebenarnya babak pertama kalau lihat habis Chelsea mimpin, dia bertahan, habis itu dia mundur ke low block. Di situ Newcastle bisa menyerang, bisa membalas lewat Alex Isak. Tapi kemudian energi yang Chelsea punya, dan kita juga harus ingat laga ini mungkin punya arti spesial buat banyak fansnya karena ini adalah pas pertandingan di mana hari ulang tahun Chelsea yang ke-119. Energinya lebih, kita lihat Conor Gallagher main di tengah itu lebih punya passion, lebih punya energi, walaupun dia baru sembuh dari sakit. Dia kena virus juga kemarin, jadi bukan di sini aja yang lagi banyak yang sakit Bang, di luar sana juga banyak yang sakit. Dengan pemain-pemain yang cedera, lini tengah Newcastle lagi nggak perform kemarin, pergantiannya juga kurang bagus. Newcastle kehilangan si Trippier sebelum pertandingan, terus kemudian Anthony Gordon harus ditarik keluar pada 30 menit pertama. Jadi banyak hal yang lagi nggak berjalan bagus untuk Newcastle. 7 kekalahan dari 9 laga tandang terakhir. Dengan kebobolan sekarang udah 30-an gol di laga tandang di Premier League, cuman hanya lebih buruk dari Sheffield United. Emang lagi ini aja sih, udah lagi hilang aja musim ini. Dia kehabisan bensin apa memang Chelsea-nya mulai seperti yang lo harapkan bahwa Poch itu akan bisa kayak harapan lu terhadap Poch kan sama kayak harapan Justin kepada Ten Hag kan. Iya. Bangkit. Iya, maksudnya itu mereka masing-masing punya harapan, punya cantelan masing-masing. Lu lihat gimana? Sabar ya Nak ya, bentar ya. Siap, Abang. Ya kan gue bilang kan sampai dia kapan mendapatkan komposisi ideal. Komposisi ideal kan bukan berarti lu hanya menunggu pemain cedera gitu kan, karena ini kan tim yang betul-betul ditinggal. Lagi-lagi gue ulang, ini tim ditinggal 7 pemain intinya. Gimana sih lo mau membentuk sebuah tim kalau tim lo cedera juga, yang sisanya cedera? Jadi kan lo nggak bisa mendapatkan starting 11 yang lo mau seperti apa nih. Makin kesini makin kelihatan siapa tim intinya. Makanya gue bilang udah mulai kebentuk nih timnya, termasuk Conor Gallagher tadi di posisi depan, karena Caicedo sama Enzo Fernandez udah di posisi yang jadi double pivotnya. Sementara Gallagher yang jauh lebih free roll lah ya, kemana-mana dia selalu bisa presence di depannya bagus, kombinasinya tendangannya muncul dari belakang. Saking bebasnya suka sembarangan ya. Iya, walaupun first touch-nya masih jelek banget, kadang-kadang first touch-nya buruk gitu. Cuman paling nggak lo komposisinya udah dapat dulu nih, walaupun di belakang masih diutak-atik juga. Ketika Chilwell cedera, siapa kan yang akan masuk? Kalau gue lebih Levi Colwill sebetulnya untuk dimainkan di posisi itu. Cuman kan kemarin nggak ada dia, jadi yang harus dimainin kan Cucurella. Kelihatan kenapa dia selama ini nggak pernah dimainin. Ya karena buruk banget kemarin berapa kali kan blunder tuh hitung dari dia. Terus yang gol yang kedua si Newcastle pun muncul dari dia. Jadi gue tetap melihat tim ini bakal pelan-pelan naik. Ya sekarang ada di 11. Cuman kan one game in hand, kalau mereka tambahin 1 mereka udah ada di peringkat 8. Beda hanya 6 poin kalau nggak salah dari United. Tapi sebenarnya nggak seburuk itu juga posisi Chelsea gitu ya. Mungkin orang. Tapi dari permainannya menurut lo emang mereka sementara ini masih di level papan tengah. Per today. Iya, tengah menuju
tengah menuju atas lah ya. Ya walaupun konsistensinya itu belum kelihatan gitu. Masih kadang-kadang jelek banget, kadang-kadang nggak tune in sebagai satu tim. Tapi paling nggak kan komposisi lo udah dapet, lebih memudahkan untuk bisa bawa tim ke atas kan ketika lo komposisinya udah dapet. Nah sekarang komposisinya tuh udah ada gitu. Oke, berarti lo tetap menaruh harapan itu ya Ya. untuk Chelsea. Nah, Jal, kalau Curtis Jones dimasukin ke Chelsea, Kujo nih. ya soalnya kan dikit-dikit Curtis Jones. Apa-apa Curtis Jones. Nggak butuh lah Chelsea. Enggak, yang gue ngomongin si Palmer. Cole Palmer. Ya, Palmer sama Apa si Terry Palmer? Bukan. bukan dong. Palmer ke handuk ya. Palmer sama Cukurella. Bukan lah, Palmer sama si Mudryk. Sama Mudryk. Iya. Oke. Tadi Kalau Pak. dari Palmernya dulu, ini menurut gua player of the season-nya Chelsea so far ya. Ini pemain penting banget. Kalau lu ilangin dia dari klub, ini tim yang berbeda Chelsea kalau nggak ada dia. Kalau gue bilang dari involvement, goal and assist, walaupun golnya separohnya dari dari kotak penalti, tapi selepas dari itu emang influensial banget dia di lini tengah, khususnya di half Dia space. total ya. berapa gol musim ini? 11 gol di Premier League. Kalau semua liga? Di liga kan dia nggak terlalu banyak aktif di Champions segala macam juga. Jadi banyakannya di liga emang. Walaupun mayoritas tengahnya itu dari kotak adu penalti Itu juga. dia 11 gol. 11 gol total. Involvement dia terhadap gol Chelsea berapa? Asisnya 8 gol. 11 gol dan 8 assist ya. 19 gol kurang lebih udah involvement. 20 gol hampir dia kontribusinya. Jadi Dalam berapa menit bermain itu? 19 menitnya dari dia- 19 start. dia juga startnya kan awal 19, datangnya dari cukup 19. telat juga kan. Dia awalnya masih start bareng City sampai di bulan Agustus itu datang di September dan akhirnya menurut gue instant impact. Kalau sampai sekarang impactnya paling berasa Walaupun juga masih sih. kelihatan maruk ya. Masih kelihatan maruk, Kadang-kadang. egois, pengen kelihatan dia pasti pengen inilah kelihatan sendiri gitu kadang main. Tapi ketika dia bisa tune in sama teman-temannya, terutama ketika si Enzo ini lagi in perform juga, emang influensial dia ke tim itu luar biasa banget. Dan nggak cuma dari faktor itu, faktor koneksi dia sama si Gusto juga kelihatan jauh lebih bagus apabila si Gusto ini mainnya kalau sama si Cole Palmer dibandingkan sama si di kanannya siapa lah, Sterling atau Mudryk. Tapi kalau dibandingkan sama Palmer, emang pemain ini tim yang main lebih bagus apabila ada Palmer di situ. Dan jangan salah, gue masih menjagokan Gallagher ini sebagai pemain penting juga buat Chelsea musim ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena ketika Chelsea hilang bola, kerap kali dia orang pertama yang ngepres dan itu menurut gue dibutuhkan banget di squad emang Chelsea. tugasnya, Pak. Tapi kalau nggak ada dia itu drop banget Tapi bang emang kondisinya. tugasnya. Tugas dia tapi Dulu bahkan Firmino yang pertama kali ngepres Nah, pemain lawan kalau mau nyerang. itu kadang nggak dimiliki sama banyak tim dan Chelsea kalau nggak ada dia Gallagher itu kalau nggak ada Gallagher itu bakal kelihatan beda banget, nggak bisa menangin bola di atas karena harapannya kan Enzo sama Caicedo yang bisa ngelakuin itu, tapi Enzo Caicedo 1 match 2 match main bagus, game ketiga hilang segala macam, itu kerap kali terjadi. Dan Gallagher juga jangan salah, mungkin abis ini juga mainnya bakal drop lagi segala macam, tapi ya ini tim yang bukan cuma pemain yang baru, struktur manajemennya juga baru semua, pelatihnya juga baru datang, harus deal with kondisi yang pemain Deal with kondisi, oke. harus ini berdamai sama kondisi yang baru, bahkan sampai kiper pun juga baru semua dua-duanya bahkan, dan saling rotasi di musim ini. Berarti peace with the kondisi ya kalau berdamai berdamai ya. sama kondisi yang sekarang ini. Jadi menurut gue ini one hell of a job One bagi si hell of a job. bagi si Pochettino. Satu neraka dalam pekerjaan. Satu pekerjaan yang menurut gue sulit banget, tapi dia bisa ada di titik ini menurut gue udah puas. Kan gue pernah bilang juga apapun posisi Chelsea di akhir musim, pertahanin Pochettino. Karena kondisinya bahkan kalau nggak masuk Champions pun gue pengen Chelsea pertahanin Pochettino. Karena akan jauh lebih bagus bagi mereka untuk bisa melakukan chemistry tim itu lebih dapat lagi kalau tanpa European football bagi gue. Mudryk, Mas Firzi? Ya kelihatan sih begitu Mudryk datang kemarin emang Game kocar-kacir karena dia sangat direct banget, dan ini adalah kedua kalinya Mudryk bikin bete bagi fans Newcastle karena di Piala maksudnya Liga dia main bagus Carabao- dong? Iya bagus karena di Carabao juga dia yang golin ya, hasil kesalahan Trippier, tapi kelihatan banget Mudryk Walaupun punya dia ngerebut energi. bola dari Gallagher loh. Ya kan gol Orang akhirnya. dia Nah lagi kalau gocek nggak gol diambil bolanya. iya. Sebenarnya Gallagher kesel banget itu kalau pegang gol. Makanya kena kolong si Fabian Schär. Bingung juga dia, kaget juga bisa ngelewatin. Memang ini Newcastle lagi kena aneh-aneh lah pemain kayak Mudryk, tapi bagaimanapun Newcastle ngadepin dua gelandang yang 100 juta ya, dalam diri Caicedo, dalam diri Fernandes, terus Kok masuk bawa harga sih? 80 juta Mudryk ya, emang udah seharusnya mereka lebih bagus dari Newcastle. Sementara ya si Jacob Murphy itu paling berapa sih, 6 juta 8 juta dari Habis Norwich City. main slot sih pemain lu. Tonali. Tonali. Bener, salah dia juga Salah ya, dia. iya, makanya. Padahal bagus banget loh. Bagus banget. Nah, iya nggak tahu kenapa Mudryk bagusnya lawan Newcastle juga rese, pas lawan Newcastle aja rese. Tapi ngomongin Cole Palmer tadi, di pertandingan lawan Newcastle itu adalah kali kelima dia mencatatkan gol dan assist dalam satu laga. Itu adalah yang terbanyak di Premier League dari semua pemain lain, dan kehadirannya tentu akan ya meningkatkan tim pasti, apalagi kalau kita ngomongin masalah cedera. Pochettino sekarang itu hanya 7 pemain Chelsea dari tim ini yang angka cederanya itu nggak lebih dari 3 pertandingan.
Jadi emang sepanjang musim ini nggak tahu karena intensitas, nggak tahu karena latihan, nggak tahu karena faktor apa. Tapi masalah cedera ini kalau Pochettino bilang udah ada dari sebelum dia datang. Jadi apa yang terjadi sekarang ini dia bilang itu hanya meneruskan apa yang terjadi. Emang dia bilang ini adalah salah satu periode paling nggak beruntung gue sepanjang latih karena pemainnya banyak yang cedera dan itu bukan masalah baru karena musim lalu udah ada. Emang yang nggak punya keluhan tentang cedera cuman Klopp aja. Maksimalin. Ya, Kali nggak ada yang cedera. cuma senyumin Iya, aja. Kalau Klopp Menang-menang tuh terus juga ya. senyumin aja ya udah. Gitu kalau Klopp kan. Kalau Virzi masih ngomongin pemain Newcastle harganya murah lah. Ini mulai nggak Virzi gitu loh alasannya gitu loh. Karena harganya murah gimana mau nahan pemain dengan 100 plus 70 gitu loh. Susah berkembangnya dengan iklim yang PSR sekarang. Tapi kan FFP namanya sekarang. mahal itu juga karena kondisi biasanya. Pemain tersebut mau main di sini ketika memang kalau dia tahu yang jual yang mau klub ini kasih harga buang aja lah. Kan ya kayak gitu kan. Dan yang termasuk yang penting di sini kan berarti yang harus jago nego. Nah katanya Liverpool kedatangan lagi si jagoan nego tapi gua masuk.